Yang saya sampaikan di video saya dan literasi lomba saya itu satu kalimat pentingnya begini: masih banyak guru yang menganggap bahwa rencana pembelajaran atau perangkat pembelajaran itu sebatas pada kewajiban administratif. Banyak yang seperti itu. Artinya apa? Bahwa rencana pembelajaran itu belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Artinya yang penting ada gitu ya. Ketika ditanya oleh kepala sekolah atau oleh wakasek urusan kurikulum, siap, udah saya jilid, nah, gitu, udah bagus gitu. Tetapi tidak pernah dicek, tidak pernah dibuka, tidak pernah diorek-orek dan sebagainya. Nah, di sini tadi saya sudah melihat dari testimoni Bapak Ibu guru, baik selaku guru maupun selaku supervisor ya, beberapa hal yang paling penting tadi dari Pak Ismail ya, yang saya hafal pertama itu menyampaikan adanya rekomendasi ya. Yang lain juga sudah memberikan rekomendasi, tapi belum disampaikan secara eksplisit, belum ketok ya. Jadi masih menurut saya enggak, harusnya itu masalah yang ditentukan ini A B C D E F G H I J. Rekomendasi saya selaku supervisor sampaikan, sehingga bagi yang mendengar dalam hal ini adalah ibu kepala sekolah itu menangkapnya juga jelas gitu. Kemudian memang yang disampaikan Pak Paslan tadi yang paling menarik bagi saya adalah istilah meaningful ya. Meaningful itu memang tidak Pak Fajar ini apa tanya? Oh bahasa aku keliru ya. Pak Fajar malas maaf. Iya, ganteng kabeh. Iya, aku yang ganteng. Masalah. Gue aja ya. Jadi kan ada meaningful, ada joyful. Maaf, tadi yang saya maksud adalah joyful yang menyenangkan ya. Jadi menyenangkan itu tidak harus nyanyi-nyanyi, tidak harus ice breaking. Itu berulang-ulang saya sampaikan. Anak enggak ngomong sama sekali pun, tapi dia melakukan dengan hatinya itu happy, tidak tertekan, konsentrasi tinggi, itu namanya joyful. Artinya joyfulnya apa ya? Ngeklik gitu loh ya. Gampangannya ngeklik nak konco iso mendagus dan sebagainya. Iya, kadang-kadang kan kita berteman itu diajak omong kayak orang nyambung gitu loh. Itu namanya nggak ngeklik gitu lah. Joyful itu seperti itu. Tetapi bukan berarti tepuk-tepuk, gerak-gerak itu nggak boleh, tetap boleh. Nah, dan memang harus sesuai dengan timingnya pas gitu. Kalau pas baru sedang sibuk mengerjakan tugas tertentu, mari kita nanti bilang kabeh terus gitu aja. Dan kalau sering nanti juga kasih kelas yang lain. Okay. Jadi untuk supervisi ini yang pertama Bapak Ibu disampaikan kepada semua Bapak Ibu guru bahwa supervisi itu bukan penilaian. Okay. Tetapi sumber bantuan. Jadi kalau saya nilai saya 99, sebenarnya sampai sama berstatus. Bukan begitu. Demikian juga kalau yang saya di sini masih cuma 85, bukan begitu. Tetapi harapannya dengan supervisi itu guru menjadi lebih baik ketika mengajar. Tadi ada kendala murid menyalakan LCD soundnya ya. Memang Bapak Ibu ketika kita mengajar tadi Bu Sri menyampaikan
RPP, materi dan asesmen itu sudah siap. Itu berkali-kali juga saya sampaikan, dan yang melatar belakangi 2 kali lomba saya itu ya itu. Harapan saya itu guru harus ulangi misalnya bab sel. Ya, saya biologi kan itu ya. RPP tentang sel sudah jadi, asesmen yang akan dilakukan juga sudah jadi, dan materi kedalamannya juga sudah siap. Jadi ketika mengajar itu bukan kira-kira perlu pernah ya, bukan begitu. Atau bahkan ketika ulangan asesmen, anak-anak sekarang kita asesmen ya, sekali-sekali kita mendadak ya, padahal orang siap ulang, ya kan? Pikirannya mungkin sudah kacau, kasih soal 5 gitu ya, kan nanti sudah lama kan gitu, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi semua sudah terencana. Yang pertama itu berkaitan dengan perencanaan. Yang kedua, kalau mau panjenengan itu mau melakukan praktek atau demonstrasi tertentu, itu sebaiknya panjenengan sudah lakukan dulu. Jangan di kelas itu baru yang pertama, ya. Meskipun tahun-tahun yang lalu sudah, tapi kan yang namanya keterampilan itu kalau nggak pernah dilatih kan juga bisa menurun, ya. Ya seperti itu. Jadi coba dulu. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, direncanakan pertanyaan pertama ini. Namanya apa Bapak Ibu? Pemantik atau sekarang istilahnya apa? Yang di kurikulum sekarang namanya asesmen di awal atau dia itu sudah disiapkan. Jangan ngarang-ngarang ya. Jangan itu. Kemudian asesmen formatifnya juga sudah disiapkan. Kemudian asesmen sumatifnya juga sudah disiapkan. Nanti kalau ada ulangan sumatif, berarti soal-soal asesmen itu dikumpulkan jadi satu. Wis sudah, nggak usah buat lagi soal. Biasanya kalau mau semesteran buat lagi nggak? Buat nanya atau nyupri aja? Ya, kalau bisa ya bisa ngambil aja itu. Mungkin tinggal diganti angkanya kalau matematika, atau kalau kalimatnya ya dibuat seperti apa. Jadi bukan mengganti baru lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi waktu-waktunya itu diperkirakan. Kalau tadi yang dakwah tadi ya, itu kenapa yang nggak bisa di-setel atau pakai YouTube atau pakai video biasa? Sound sistemnya Pak, sehingga keluar mencari sound yang kecil gitu. Ya. Nah itu sudah, kalau seperti itu ya kacau sudah. Iya, dong. Misalnya seperti itu, makanya harus disiapkan dulu, dicoba dulu. Nah, jangan mau masuk kelas, tolong ketua kelas pinjam LCD, pinjam sound. Nanti itu sudah katakanlah setengah kegagalan kalau seperti itu. Maka harus dicoba dulu. Meskipun kalau pas nggak supervisi ya orang masalah, karena kan bisa berdalih dulunya. Kalau supervisi nggak bisa berdalih, gimana ya? Kemudian Bapak Ibu, kalau nilai yang jelek katakanlah itu memang ya kita tidak bisa memungkiri, kita sistemnya seperti itu ya, tidak bisa memungkiri, dan itu jangan